Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial ubah opsi sesi new dengan menggunakan metode banding opsi. Namun seperti biasa sebelum ke tutorialnya saya ingin ingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah meminta bayaran ketika menolong ataupun membantu memulihkan akun Facebook milik penonton. Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan Kang Tri dan membuka bengkel sesi Facebook berbayar, maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri. Jadi di sini kalian wajib berhati-hati. Di samping itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari channel Kang Tri. Dan juga bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri, kalian bisa join menjadi membership di channel Kang Tri agar kalian memperoleh keistimewaan ketika kalian komentar di video-video Kang Tri. Jadi di sini jika kalian sudah membership, kalian akan memperoleh icon khusus yang tentunya akan berbeda dengan komentar-komentar yang belum join menjadi membership. Namun di sini saya tidak pernah memaksa kalian untuk menjadi membership. Yang ingin join silakan, yang tidak juga tidak masalah. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Seperti pada konten-konten sebelumnya, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun. Di sini dapat kita lihat bahwa pada tanggal 22 April jam 15:10 si pemilik akun telah mengirimkan chat kepada saya. Namun pada saat itu saya belum sempat untuk merespon. Kemudian pada keesokan harinya si pemilik akun pun mengirimkan chat kembali dengan mengirimkan gambar tangkap layar dari akun Facebook yang sedang terkunci oleh sesi new. Di sini ada tampilan akun Facebook yang sedang terkunci tanpa opsi. Di sini cuma ada tulisan pelajari selengkapnya. Namun pada saat itu saya juga belum bisa merespon chat dari si pemilik akun hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei saya bisa merespon chat si pemilik akun. Di sini saya tanyakan tentang data dari akun tersebut. Kemudian si pemilik akun pun memberikan datanya. Setelah si pemilik akun memberikan data login dari akun tersebut, saya langsung mencoba untuk melakukan proses tahap awal. Untuk melakukan proses tahap awal, saya akan praktekkan sebagai berikut. Untuk hal yang harus kita lakukan, pertama-tama kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita lakukan banding opsi tahap 1. Untuk melakukan banding opsi tahap 1, yang pertama kita buka aplikasi Google Chrome. Kemudian kita gunakan untuk login ke akun tersebut. Seperti pada login biasanya, di sini kita masukkan emailnya ataupun nomor teleponnya, kemudian kita masukkan sandinya, kemudian kita klik tombol masuk. Jika akun kita terkunci oleh sesi new dengan versi free Facebook, maka akan terjadi seperti ini. Di sini ada tulisan halaman yang Anda minta tidak ditemukan. Kemudian untuk langkah berikutnya, di sini kita klik saja tulisan lihat foto. Maka kita secara otomatis akan diarahkan ke halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut. Setelah kita berada di halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut, di sini kita jangan langsung melakukan banding menggunakan link. Namun di sini kita melakukan banding menggunakan halaman pusat bantuan dari akun Facebook tersebut. Namun di sini perlu kalian ingat, sebelum kita melakukan proses banding pada halaman pusat bantuan, di sini kita melakukan aktivitas lain terlebih dahulu. Di sini kita klik tulisan pelajari selengkapnya. Kemudian kita lakukan klik tombol kembali pada perangkat Android kita dan kita lakukan proses tersebut sebanyak 3 kali. Setelah kita melakukan proses ulang sebanyak 3 kali, di sini pada halaman pusat bantuan, di sini kita scroll ke bawah, kemudian kita cari tulisan apakah informasi ini membantu. Pada pilihan ini di sini kita klik saja tulisan tidak. Ini adalah proses banding menggunakan halaman pusat bantuan. Untuk proses banding menggunakan link nanti saya akan praktekkan juga. Di sini kita klik tombol tidak. Jika yang terjadi kita diarahkan ke halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut, yang harus kita lakukan, kita melakukan proses ulang. Di sini kita klik lagi untuk pelajari selengkapnya. Kemudian pada halaman pusat bantuan, di sini kita edit linknya. Di sini kita sentuh sidebar pada browser kita. Setelah itu kita klik icon pensil, kemudian kita edit free Facebook menjadi touch Facebook. Jika sudah, di sini kita klik tombol masuk. Kemudian pada halaman pusat bantuan, di sini kita ulangi untuk mengklik tulisan tidak.
Kemudian untuk opsi di sini kita pilih opsi dari solusi tidak berhasil. Di sini kita tandai. Maka di sini sudah muncul kotak untuk diisikan kalimat. Untuk kalimatnya di sini kita isikan saja, saya mohon bantuan untuk dapat masuk ke akun Facebook saya. Jika sudah, di sini kita tinggal klik tombol kirim. Setelah proses banding pada halaman pusat bantuan berhasil terkirim, di sini kita lakukan proses banding menggunakan link. Untuk linknya saya sudah sediakan pada deskripsi video ini. Di sini kita sentuh untuk sidebar pada browser kita. Kemudian kita tempelkan link tersebut pada browser ini, kemudian kita klik tombol masuk. Pada proses banding kali ini ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, apa yang Anda lakukan ketika masalah terjadi. Kemudian yang kedua, apa yang Anda harapkan untuk terjadi. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi sesungguhnya. Hal tersebut sebagai patokan kalimat apa yang harus kita kirimkan ke Facebook. Jadi pada proses banding kali ini ada beberapa poin yang harus kalian utarakan kepada Facebook sebagai permohonan. Oke, untuk melakukan permohonan yang sesuai dengan poin-poin yang saya sudah sebutkan tadi, di sini kita tuliskan saja kalimat seperti ini. Kita tuliskan saja, saya tidak bisa masuk ke akun Facebook saya dan saya mengharapkan bisa dibantu oleh tim Facebook agar saya bisa masuk kembali ke akun Facebook saya. Di sini kita kasih titik, kemudian kita tuliskan lagi akun saya dikunci. Kemudian untuk file dari screenshot di sini kita lakukan screenshot pada halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut. Namun tadi saya lupa untuk melakukan screenshot, saya ulangi lagi untuk masuk ke beranda. Di sini saya akan buka tab baru dan melakukan login ulang. Jika pada kalian untuk screenshot sudah disiapkan, di sini kita langsung saja klik pilih file. Kemudian di sini kita tinggal klik untuk tangkap layar yang tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini kita langsung klik tulisan atau tombol kirim. Maka permohonan sudah terkirim. Di sini ada keterangan terima kasih telah menghubungi Facebook. Setelah permohonan kita terkirim, di sini kita klik tulisan lihat foto untuk kembali ke beranda sesi akun Facebook tersebut. Setelah itu kita klik tombol bantuan dan kita logout dari akun. Setelah kita logout dari akun, di sini kita berikan jeda minimal 3 hari ke depan. Jangan melakukan aktivitas apapun, jangan login ke akun tersebut hingga 3 hari ke depan. Setelah kita melakukan proses jeda minimal 3 hari, yang harus kita lakukan untuk proses berikutnya yaitu kita login ulang ke akun tersebut. Jika setelah menjeda selama 3 hari namun tidak ada perubahan, yang harus kalian lakukan, kalian melakukan proses ulang tahap 1. Kalian ulangi prosesnya hingga ada perubahan opsi dari akun tersebut, misalnya ada tombol mulainya ataupun sudah ada opsi. Namun jika kalian sudah mengulang berkali-kali namun belum ada untuk opsinya, kalian juga harus mengulangnya kembali hingga ada opsinya. Pada kasus akun Facebook yang saya jadikan tutorial ini, saya bisa melakukan proses banding opsi tahap 2 pada tanggal 3 Juni hari Kamis jam 8:03. Pada saat itu sudah muncul tombol mulainya namun opsinya belum bisa digunakan untuk memulihkan akun, maka saya langsung melakukan proses banding opsi tahap 2. Seperti yang saya katakan tadi, jika kalian akunnya belum ada perubahan untuk opsinya, kalian harus melakukan banding opsi tahap 1. Kalian ulang lagi hingga ada opsinya. Setelah opsinya muncul namun opsi tersebut tidak bisa digunakan untuk memulihkan akun, maka harus kita lakukan adalah banding opsi tahap 2. Banding opsi tahap 2 adalah kita melakukan perubahan opsi agar opsi yang muncul opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun. Untuk proses banding opsi tahap 2 saya akan praktekkan sebagai berikut. Di sini pertama-tama seperti biasa kita login ke akun Facebook tersebut. Seperti proses sebelumnya, di sini kita klik lihat foto. Maka di sini sudah ada tombol mulai untuk melakukan proses pemulihan. Jadi saya ulangi kembali, jika kalian di sini belum ada tombol mulainya, kalian lakukan proses ulang tahap 1. Kalian banding opsi tahap 1, lakukan proses ulang. Pada akun ini juga kalau tidak salah saya melakukan proses ulang sebanyak 5 kali mungkin ataupun lebih dari 6 kali. Dan akhirnya setelah melakukan proses ulang berkali-kali, pada saat itu tombol mulai sudah mau muncul meskipun untuk opsinya belum bisa digunakan untuk memulihkan akun. Oke, di sini kita lanjut, kita klik tombol mulai. Kemudian di sini kita klik selanjutnya. Dan pada akun ini untuk opsinya adalah opsi identifikasi nama teman. Di sini kita klik saja tulisan selanjutnya.
Meskipun nantinya kita tidak bisa menyelesaikan untuk identifikasi nama teman, namun di sini kita klik tulisan selanjutnya. Kemudian kita pilih nama-nama yang disuguhkan oleh Facebook. Di sini kita harus menebak sebanyak 5 kali. Karena kita tidak bisa untuk menyelesaikan hal tersebut, di sini kita pilih secara acak saja. Kita pilih, kemudian konfirmasi, pilih konfirmasi, dan seterusnya hingga 5 tebakan. Setelah kita salah menebak 5 kali, maka di sini akan ada tulisan Anda terlalu sering memilih nama yang salah. Di sini kita klik tulisan selanjutnya. Kemudian di sini seperti biasa, di sini kita klik lihat foto. Dan kita akan diarahkan kembali ke halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut. Setelah kita berada kembali di halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut, di sini kita klik lagi untuk tombol mulainya. Di sini kita klik, kemudian selanjutnya lagi, di sini kemudian kita melakukan tebak foto lagi sebanyak 5 kali. Setelah kita 5 kali salah menebak foto, maka akan terjadi seperti tadi. Di sini ada tulisan Anda terlalu sering memilih nama yang salah. Di sini kita klik lagi selanjutnya. Setelah itu di sini kita klik lihat foto. Maka kita akan diarahkan kembali ke halaman beranda dari sesi akun Facebook tersebut. Namun di sini untuk tombol mulainya sudah hilang kembali. Setelah itu untuk proses selanjutnya, di sini kita klik tombol bantuan. Kemudian kita sentuh sidebar pada browser kita. Setelah itu di sini kita tempelkan link khusus untuk melakukan banding yang seperti sebelumnya. Untuk linknya masih menggunakan link yang pertama. Untuk kalimatnya di sini kita tuliskan saja seperti sebelumnya, saya tidak bisa masuk ke akun Facebook saya. Saya berharap bantuan dari tim Facebook agar saya bisa masuk kembali ke akun Facebook saya. Kemudian di sini ada keterangan bahwa akun saya dikunci. Kemudian untuk file screenshot kita gunakan file yang sebelumnya. Setelah kita mengisikan kalimatnya, di sini kita langsung saja klik tombol kirim. Maka seperti proses banding sebelumnya, untuk formulirnya sudah terkirim. Kemudian untuk langkah berikutnya seperti sebelumnya, di sini kita klik lihat foto. Kemudian kita klik bantuan dan kita logout dari akun. Setelah kita logout dari akun seperti sebelumnya, di sini kita berikan jeda minimal 3 hari ke depan sebelum melakukan tahap berikutnya. Untuk yang berikutnya yaitu banding opsi tahap 3. Namun untuk melakukan proses banding tahap 3, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pada akun Facebook kalian tadi kan sudah hilang untuk tombol mulainya. Jika pada tombol mulainya belum muncul kembali, maka kalian belum bisa melakukan proses banding tahap 3. Kalian harus masih menunggu sampai tombol mulainya muncul kembali. Pada akun Facebook yang saya jadikan sebagai tutorial ini, ternyata untuk tombol mulainya bisa muncul kembali setelah tanggal 18 Juni jam 20:22. Maka pada saat itu saya langsung bisa melakukan banding opsi tahap 3. Untuk melakukan banding opsi tahap 3, saya akan praktekkan sebagai berikut. Seperti pada proses banding sebelumnya, di sini kita buka aplikasi Google Chrome, kemudian kita login ke akun tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk tombol mulainya sudah muncul kembali. Di sini kita langsung klik saja tombol mulai. Kemudian kita klik selanjutnya dan ternyata untuk opsinya sudah ada tambahan, yaitu tambahan dari opsi masukkan tanggal lahir Anda. Namun kebetulan untuk akun ini, untuk tanggal lahirnya si pemilik akun pun tidak mengetahuinya, maka saya akan melakukan lagi proses banding, yaitu proses banding tahap 3 untuk mengubah opsinya. Seperti pada proses banding sebelumnya, sebelum kita melakukan proses banding menggunakan link, di sini kita harus melakukan aktivitas menggunakan opsi yang tersedia, meskipun kita tidak bisa menyelesaikan opsi tersebut. Pertama-tama di sini kita coba untuk menyelesaikan opsi dari identifikasi nama teman. Di sini kita pilih, kemudian kita klik selanjutnya lagi. Dan kita tinggal menebak nama teman sebanyak 5 kali. Seperti sebelumnya, di sini kita pilih namanya, kemudian konfirmasi, pilih konfirmasi, hingga sebanyak 5 kali. Setelah kita melakukan 5 kali salah dalam menebak, maka di sini akan ada tulisan Anda terlalu sering memilih nama yang salah. Di sini kita klik tombol selanjutnya. Maka di sini kita tinggal melakukan tebak tanggal lahir.
Karena untuk tanggal lahirnya pun tidak tahu, maka di sini saya akan isikan secara acak ataupun secara asal saja. Di sini kita isikan tanggalnya, bulannya, kemudian tahunnya. Jika sudah, di sini kita klik selanjutnya. Jika kita salah menebak tanggal lahir, maka di sini akan muncul tulisan tanggal lahir yang Anda masukkan tidak cocok dengan yang terdapat di akun Anda. Maka di sini kita lakukan proses ulang sebanyak 3 kali. Di sini kita ulangi kembali untuk prosesnya. Jika kita sudah menebak sebanyak 3 kali, maka akan terjadi seperti ini. Di sini ada tulisan Anda sudah mencoba berkali-kali. Pilih opsi lain atau coba lagi nanti. Kemudian untuk langkah berikutnya, di sini kita klik tulisan selanjutnya. Klik lihat foto. Dan kita akan diarahkan kembali ke beranda dari sesi akun Facebook tersebut. Di sini untuk tombol mulainya hilang kembali. Setelah tombol mulainya hilang, di sini kita klik tombol bantuan. Kemudian kita sentuh sidebar pada browser kita. Setelah itu di sini kita tempelkan link banding opsi tahap 3. Untuk linknya sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Untuk linknya berbeda dengan link yang pertama. Jika sudah, di sini kita klik tombol masuk. Pada proses banding opsi tahap 3 di sini saya menggunakan link formulir email konfirmasi. Hal tersebut kita harapkan agar untuk opsinya bisa ke opsi kirim kode. Untuk kalimat yang kita gunakan untuk keterangan di sini kita isikan saja kalimat sebagai berikut. Yang terhormat tim bantuan Facebook, saya mohon bantuannya terkait akun Facebook saya yang sedang terkendala terkait kode konfirmasi email. Setelah kita selesai menuliskan kalimatnya, di sini kita langsung klik tombol kirim. Jika proses banding opsi tahap 3 sudah terkirim, untuk langkah berikutnya di sini kita klik lihat foto, kemudian kita klik bantuan dan kita logout dari akun. Setelah kita logout dari akun, seperti proses-proses sebelumnya, di sini kita kasih jeda 3 hari ke depan dan jangan melakukan aktivitas ataupun login ke akun tersebut. Untuk tahap berikutnya yaitu tahap pemulihan akun, yaitu ketika akun tersebut sudah muncul opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun. Jadi sebagai gambaran, setelah kita melakukan proses banding tahap 3, setelah 3 hari akan muncul opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun. Namun setelah kita menjeda ataupun menunggu selama 3 hari namun untuk opsinya belum muncul opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun, maka kita tunggu 3 hari ke depannya lagi dan seterusnya hingga opsinya muncul ke opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun. Pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial ini ternyata untuk opsinya ataupun tombol mulainya muncul kembali dengan opsi baru setelah tanggal 24 Juni. Pada saat itu saya langsung memberikan kabar kepada si pemilik akun bahwa untuk akunnya siap untuk dipulihkan. Untuk melakukan proses pemulihan, untuk pertama-tama di sini kita login seperti biasa. Kita buka aplikasi Google Chrome dan kita login ke akun tersebut. Seperti pada proses login sebelumnya, di sini kita masukkan email dan sandinya. Dan di sini untuk tombol mulainya sudah muncul kembali. Di sini kita langsung saja klik tombol mulai. Kemudian kita klik tombol selanjutnya dan akhirnya untuk opsinya sudah bertambah. Di sini sudah muncul tambahan opsi yaitu opsi dapatkan kode melalui email. Untuk opsi yang sebelumnya di sini masih utuh yaitu masukkan tanggal lahir Anda, kemudian identifikasi nama teman. Di sini masih utuh untuk opsinya. Karena untuk emailnya masih aktif, di sini kita gunakan dapatkan kode melalui email. Di sini kita tandai, kemudian kita klik tombol selanjutnya dan kita klik dapatkan kode. Di sini saya akan meminta kode kepada si pemilik akun. Setelah si pemilik akun memberikan kodenya, di sini saya tempelkan saja pada kotak yang sudah disediakan oleh Facebook. Kita masukkan kodenya, kemudian kita klik tombol konfirmasi. Kemudian pada halaman berikutnya di sini kita klik selanjutnya, dan di sini kita tinggal membuat sandi baru. Setelah kita membuat sandi baru, di sini kita tinggal klik konfirmasi lagi, maka akun sudah berhasil dipulihkan. Sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.